Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Mai Mei. Sebuah kisah yang berjudul Warungku Ditutup Jin. Dan buat teman-teman yang penasaran dan pengen membaca cerita ini secara langsung, cerita ini sudah terbit versi bukunya. Dan buat teman-teman yang berminat ingin memiliki bukunya, nanti silakan saja kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Woi, kamu jualan apa? Berani-beraninya ya, jualan di sini. Kudengar ada seseorang berbicara dengan volume yang begitu keras dari seberang jalan. Aku hanya mengangkat muka, tidak menghiraukan. Lagi-lagi ada suara orang berteriak. Aku mencari suara itu. Ternyata si abang penjual nasi uduk. Ia menyeberang jalan berdiri di atas pembatas jalan raya yang ditanami pohon palem sambil berkacak pinggang. Kamu jualan apa? Dengar gak sih kamu? Matanya melotot, rambutnya yang gondrong melambai-lambai tertiup angin yang terhempas akibat kendaraan yang sedang lalu lalang di jalan raya tepat di depan warungku. Kamu gak tahu apa? Aku juga jualan nasi. Ngapain kamu ikut-ikutan? Aku masih sibuk dengan pekerjaanku. Pelangganku sudah lama mengantri. Kasihan kalau tidak segera dilayani. Bang Udin yang ku ketahui namanya setelah beberapa hari menyewa kontrakan ini tiba-tiba menghampiri dan menggebrak meja. Refleks aku menoleh hingga harus menghentikan aktivitasku menggoreng nasi. Bang Udin langsung jadi pusat perhatian para pelanggan yang menunggu. Semua yang tertata rapi di meja obrak-abrik, sendok, garpu, sedotan, tisu, serbet, bahkan kerupuk porak-poranda jatuh berhamburan di lantai. Semua pembeli melihat ke arahnya. Beberapa dari mereka menatapnya dengan tatapan kesal. Sejenak aku hentikan aktivitasku, bergegas mendekati Bang Udin. Kenapa bang? Apa ada yang salah denganku? Tanyaku ramah. Gara-gara kamu pembeliku jadi berkurang. Semua pada lari ke sini. Jawabnya penuh emosi. Pembeli yang datang ke sini sendiri kok, abang yang sewot, ujarku pelan. Bang Udin meludah hampir mengenai kakiku. Aku hanya mengelum senyum. Udah ya bang, kasihan pelangganku dari tadi nungguin. Akhirnya aku putuskan untuk segera menyelesaikan pesanan pelangganku. Abang penjual nasi uduk itu mendesak kesal, lalu melenggang pergi begitu saja, seraya melempar sendok ke meja. Aku diam saja. Yang sopan kenapa bang? Seru ibu-ibu salah satu pelanggan setiaku. Apa ini bang? Seru istriku yang baru saja datang. Kok berantakan banget? Tanya Ani, wanita yang sudah kunikahi selama 5 tahun. Tangannya meraih semua barang-barang yang berhamburan di lantai, lalu diletakkan kembali ke meja. Penjual nasi uduk depan itu, dek, tadi ngamuk di sini. Aku sembari membungkus lalu memasukkan 5 bungkus nasi goreng ke dalam kantong kresek dan mengangsurkan kepada pembeli. Berapa bang? Total 60.000 pak. Ini ya bang, ucap pembeli seraya menyerahkan uang kepadaku. Abang gondrong yang tadi kasar sekali, sepertinya dia iri pada keramaian warung abang. Celetuk pembeli kemudian menaiki motornya. Makasih pak, ucapku ramah sambil melengkungkan bibir. Tepat pukul 10 malam daganganku sudah habis. Ketika hendak mengunci warung, tiba-tiba saja ada sebuah bungkusan di dekatku. Sepertinya ada yang sengaja melempar ke arahku. Aku sengaja menoleh ke belakang. Sekilas terlihat seseorang berlalu dari pembatas jalan. Aku amati ternyata si abang penjual nasi uduk. Entah kenapa aku mengambilnya lalu membawa masuk ke dalam rumah. Itu apa bang? Tanya istriku yang sedang menggendong putri kecil kami. Gak tahu nih dek. Ini abang baru mau membukanya. Tadi Bang Udin yang melempar. Kuletakkan bungkusan itu di kasur. Ketika kami membukanya, ternyata bungkusan ini isinya tanah sama bunga dek. Ucapku sembari merapikannya kembali. Saking isinya kepenuhan, jadi berantakan ketika dibuka. Buru-buru aku membungkusnya kembali. Kenapa juga tadi aku membukanya di kasur? Gumamku sambil menepuk jidat.
Ani yang dari tadi duduk di sebelahku menjadi penasaran sampai-sampai memajukan sedikit kepalanya ke arah bungkusan. Adele yang dalam gendongannya sambil sesekali ditepuk-tepuknya pelan karena belum begitu pulas tidurnya. Astagfirullah, Bang Andi, itu maksudnya apa coba? Seru Ani, matanya membulat sempurna, tangannya sambil mengelus dada. Nggak tahu dek. Aku mengerutkan dahi, menatap penutannya seraya memasukkan ke dalam kantong kresek. Sepertinya ini, batinku. Besok saja dek, akan abang buang ke sungai depan warung. Aku tidak mengerti apa maksud Bang Udin melempar bungkusan ini. Iya bang, jangan sampai lupa ya bang, sautnya sembari menidurkan Adele di kasur. Sebelum membuangnya, aku meletakkan bungkusan itu di sudut kamar kami. Alhamdulillah dek, jualan abang hari ini habis, ucapku sambil menghitung uang yang ada di dalam dompet usangku. Alhamdulillah bang, ya bang, Kak Mira mau pinjam uang 1 juta. Tadi sore Kak Mira telepon adik bang. Oh, ya udah pinjemin aja dek, ini abang ada uangnya, adik tenang aja ya. Aku mengambil 10 lembar uang ratusan dari dompet dan memberikan kepada Ani. Abang masih ada uang lagi nggak buat belanja bahan-bahan jualan besok? Tanya Ani. Ia menatapku dengan serius. Masih dek. Tapi Kak Mira dulu pernah meminjam uang ke kita sudah 3 kali bang. Kalau di total semua ada 3 juta, itu aja belum dikembalikan loh bang. Ani nampak ragu sambil memilin-milin uang yang barusan aku berikan. Udah kasih aja dek, mumpung uang pegangan abang masih ada. Iya bang. Lalu Ani menyimpan uangnya di bawah kasur. Kami pun bersiap-siap untuk merebahkan raga yang telah lelah. Badanku capek sekali. Besok pagi-pagi aku harus sudah bangun untuk belanja bahan-bahan jualan. Ani sudah terlelap di samping Adele. Aku pun hendak menyusul. Aku membaringkan tubuhku di samping Ani. Setelah menatap Ani yang berada di sampingku dan juga Adele, mata ini juga meminta menyusul untuk segera dipejamkan. Baru beberapa menit aku tertidur, tiba-tiba anak sematawayang kami terbangun dengan suara tangisan yang sangat kencang. Istriku langsung menggendong Adele dengan memakai kain jarik lalu mengasihinya. Akan tetapi Adele menolak dan tangisannya semakin kencang. Badannya kejang-kejang seperti orang sedang kesurupan. Kami sudah berusaha menenangkan dengan mengajaknya berbicara serta memberikan mainan. Namun, segala usaha kami tetap saja tidak bisa membuat Adele, anak sematawayang kami, diam. Bagaimana ini bang? Adele nangis terus dari tadi, sudah lebih dari 1 jam bang. Ani terus mencoba memberi ASI kepada Adele. Bang, badan Adele semakin panas nih, keluh Ani. Aku memegang kening Adele. Iya dek, panas banget. Aku mengacak kasar rambutku. Abang juga bingung harus bagaimana dek, ucapku. Jangan-jangan. Sampai pukul 12 malam Adele tidak henti-hentinya menangis. Tengah malam suara tangisan Adele begitu jelas terdengar. Sudah pasti para tetangga merasa terganggu dengan tangisan anak kami. Jadi tidak enak membuat istirahat mereka terganggu. Kita bawa ke rumah sakit saja dek. Iya bang, jawab Ani menurut. Aku dan Ani mulai bersiap-siap. Ade udah siap bang, ayo bang berangkat. Ani membawa tas yang berisi perlengkapan Adele. Ketika hendak melangkah, terdengar ada yang mengetuk pintu. Aku segera membukanya. Bang Denny, kenapa? Belum sempat aku melanjutkan pertanyaan, Bang Denny langsung menyelonong masuk. Mbak, maaf, aku lancang langsung nyelonong masuk itu aja, ucap Bang Denny kepada Ani. Iya Bang Denny gak apa-apa, maaf ya bang, jadi gak bisa tidur, ujar Ani yang terlihat sangat letih, wajahnya nampak khawatir. Kebetulan tadi aku habis nonton bola, jadi masih kedengaran jelas suara tangisan Adele, lalu aku segera ke sini. Itu anaknya kesurupan mbak, sini saya gendong. Laki-laki berbadan tambun itu mendekati Adele, lalu menggendongnya. Dari tadi aku mendengar suara anak kecil menangis, namun gak begitu aku hiraukan. Tapi sudah tengah malam, belum berhenti juga nangisnya, terang Bang Denny. Tadi Adelnya ngapain mbak? Kok bisa kesurupan gini? Tanya Bang Denny sambil memperhatikan wajah Adele. Aku menemukan bungkusan ini tadi bang di depan warung, sautku seraya menunjukkan bungkusan yang sudah aku ambil terlebih dahulu di sudut kamar. Astagfirullah, ini kan tanah kuburan sama bunga melati bang. Buruan, buang sekarang, jangan disimpan. Salah abang Andi sih, kenapa diambil? Udah gitu diletakkan di kamar lagi, terang Bang Denny. Tolong siapkan segelas air dong bang, pinta Bang Denny. Adele masih menangis. Anehnya, ia menangis tapi tidak mengeluarkan air mata. Tatapannya fokus pada satu tempat.
Iya bang. Lekas aku ke dapur mengambil gelas di rak piring, lalu menuangkan air dari teko. Nafasku ngos-ngosan karena sangat panik. Ini bang, ucapku seraya menyodorkan segelas air putih kepada Bang Denny. Sambil memegang gelas air, Bang Denny menggendong Adele yang masih menangis kejang-kejang, dan mulut Bang Denny mulai komat-kamit. Entah apa yang dibacanya, aku pun tidak mengetahuinya. Ani gemeteran. Buliran-buliran kristal meluncur dari netranya sambil menyeka air matanya dengan kain jarik yang masih disampirkan di bahunya. Setelah selesai membaca, Bang Denny meludah ke dalam gelas dan meminumkan ke Adele. Laki-laki kekar itu menuangkan air di tangannya, kemudian membasuh wajah Adele dengan air itu juga. Beberapa menit kemudian putri kami berhenti juga menangisnya. Ani meraih Adele dari gendongan Bang Denny. Ani ke kamar dulu ya Bang Denny. Kasihan udah berjam-jam lamanya belum nyusu, ujar istriku, lantas berlalu menuju kamar. Bang Denny, sini duduk dulu, ajakku seraya mengarahkan ke ruang tamu. Bang Henny mengenyahkan bokongnya di kursi panjang, lalu menyenderkan bahunya. Besok-besok, kalau ada bungkusan seperti itu lagi, langsung buang saja ya bang. Ada yang gak suka sama abang Andi. Pokoknya harus terus berhati-hati. Kita lihat, apakah nanti malam Adele menangis lagi apa enggak. Nanti kalau ada apa-apa panggil aku aja bang. Iya bang, jawabku lesu. Ya udah, aku pulang dulu bang. Assalamualaikum. Bang Denny berpamitan. Aku segera membukakan pintu depan. Waalaikumsalam bang, terima kasih banyak ya bang, sahutku seraya menjabat tangannya. Aku melangkah menuju kamar yang agak sedikit terbuka. Nampak Ani serta Adele sudah tidur terlelap. Aku rasa Adele sudah tidak kesurupan lagi. Aku mendekati dan memandangi mereka. Tega sekali orang yang sudah menjahili kami. Apakah aku harus tetap melanjutkan jualan nasi goreng? Apakah harus berhenti demi keselamatan keluargaku? Batinku sambil menatap langit-langit rumah. Takutnya besok, lusa atau entah kapan, orang itu jahil lagi. Sebaiknya aku ikut tidur juga. Gumamku seraya merebahkan raga di samping Ani. Seperti biasa pagi ini usai subuh, aku belanja kebutuhan jualan mengendarai motor tuaku. Sesampainya di rumah aku terkejut melihat sebuah mobil Avanza yang tiba-tiba hampir menyerempetku. Lalu berhenti tepat di bawah pohon asem. Kulajukan motor sampai di depan pintu rumah. Oh ya, warung dan rumah kontrakanku bersebelahan. Ketika aku hendak membuka pintu, Andi, tolong dong bantu kakak gendongin Rara. Ternyata Kak Mira yang datang. Aku sampai pangling karena 1 bulan yang lalu kesini Kak Mira belum memiliki mobil. Aku sengaja menghampirinya, membuka pintu tengah mobil dan menggendong Rara yang sedang tidur. Ani mana? Aku kesini mau ngambil uang yang katanya sudah ada. Makanya aku kesini, ucapnya sambil sibuk dengan ponselnya. Dandanannya memang wah. Ada di dalam kak, aku juga baru pulang dari pasar. Panggil saja Ani kesini, aku males masuk, bengah di dalam. Ya kak, aku panggil dulu. Aku melangkah masuk ke rumah. Assalamualaikum dek. Abang udah pulang, ucapku seraya membuka pintu kamar. Ani sedang melipat pakaian. Seketika Ani menoleh. Waalaikumsalam bang. Rara, pagi-pagi udah sampai sini aja. Sini bang, adik gendong. Itu di luar ada Kak Mira dek, mau ngambil uang, ucapku seraya memindahkan Rara ke pangkuan Ani. Tiba-tiba ada yang berteriak, Ani, keluar buruan sini. Kakak udah mau pergi lagi nih. Suara Kak Mira keras sekali. Adele yang tadinya masih tertidur langsung bangun dan menangis. Sini dek, Rara aku yang gendong. Lalu Rara sudah berada dalam gendonganku. Ani, kenapa lama banget? Tuh kan kakak jadi masuk. Padahal kalau enggak karena kakak butuh uang, juga enggak bakalan masuk. Omelnya sambil melipat bajunya, takut terkena lantai. Itu Adele kenapa kok matanya sembab? Tanya Kak Mira. Anu kak, Adele semalam habis kesurupan. Apa? Udah aku bilang jualan itu nggak enak. Ikut usaha kakak aja kenapa? Ikut usaha kakak aja kenapa? Ada yang jahil kan? Padahal bung, suara Kak Mira terputus. Entah apa yang akan diucapkan selanjutnya. Tiba-tiba tangannya menutup mulut dan matanya melebar. Bunga apa kak? Tanya Ani penasaran. Kak Mira seperti salah tingkah lalu bergegas keluar mengajak kami duduk di depan rumah kontrakan kami. Dek, tadi denger nggak Kak Mira ngomong apa? Tanyaku serius. Ani mengambil kain jarik di dalam lipatan keranjang lalu menggendong Adele. Enggak bang, tadi adik fokus nyusuin jadi nggak begitu dengar.
Ani mengambil uang yang semalam diletakkan di bawah kasur, memasukkannya ke dompet lalu ia memasukkan ke dalam saku bajunya. Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Masa sih dek? Coba ingat-ingat lagi. Pintaku sambil terus menatapnya. Enggak bang. Emang Kak Mira ngomong apa bang? Ani balik tanya. Kini ia sudah berdiri di balik pintu. Nggak apa-apa dek. Abang gitu. Ucap Ani agak sedikit manyun. Ya udah, adek ke depan dulu ya bang. Ani melangkah keluar. Lalu aku mengekorinya. Sesampainya di tengah-tengah pintu depan, aku melihat Kak Mira sudah duduk di kursi panjang di bawah pohon asem. Mobilnya terparkir, memakai seperempat badan jalan raya ini. Sisanya berada di halaman rumah. Dari iklan TV yang pernah aku lihat itu sepertinya mobil Avanza keluaran terbaru. Rara dari tadi masih dalam gendonganku, sedangkan Mama Rara asik bermain ria dengan ponselnya. Ani berjalan mendekati Kak Mira, lalu duduk di sebelahnya dan mencoba mengajak untuk mengobrol. Namun karena terlalu fokus, atau entah disengaja pura-pura tidak mendengar, Ani dikacangin. Kak Mira baru mulai menyadari keberadaan Ani ketika Adel menangis. Anakmu cengeng banget sih. Celah Kak Mira spontan. Tatapannya sinis, menaikkan salah satu sudut ujung bibirnya. Ani hanya menganggap angin lalu ocehan Kak Mira sambil berusaha mendiamkan tangisan Adel. Aku sengaja berdiri di sisi pintu agar bisa mendengar percakapan kedua kakak beradik itu. Sambil sesekali mengintip mereka, beruntung gadis berusia 3 tahun ini anteng dalam dekapanku. Kak, Ani boleh nanya nggak? Tanya Ani agak ragu. Adel sepertinya sudah tertidur lagi. Apa? Jawab Kak Mira ketus tanpa menoleh sedikit pun ke Ani. Ia hanya fokus pada layar ponsel. Kakak bisa beli mobil dapat uang dari mana? Itu harganya mahal loh kak. Ani menginterogasi kakaknya, matanya sambil melihat ke arah mobil Kak Mira. Jelas dari usaha aku lah. Kamu pikir aku mencuri mobil ini ya? Jawab Kak Mira dengan ketus. Dagunya naik 1 senti dan tersenyum sinis. Ketika Ani dan Kak Mira asik berbincang, aku melihat sebuah mobil melaju pelan dan memarkirkan mobilnya berada di depan mobil Kak Mira. Mira, tepati janjimu. Mana uang cicilan yang sudah kamu janjikan pada hari ini ya? Seru seorang laki-laki berjaket hitam bercelana jeans serta berkacamata hitam. Kemudian ia menghampiri Kak Mira. Aku yang penasaran dengan laki-laki itu kemudian datang menghampiri mereka. Kalau hari ini tetap nggak ada juga, mobil ini aku bawa sebagai jaminan. Gertaknya, lagi-lagi Adel kembali terbangun. Namun kali ini tidak menangis. Mata Kak Mira membelalak. Ponsel yang ada di dalam genggamannya pun hampir terjatuh. Kak Mira, laki-laki ini siapa kak? Tanya Ani bingung. Namun pertanyaan Ani tidak digubris olehnya. Kak Mira beranjak dari kursi serta menarik lengan Ani dan berjalan menjauh dari orang yang mendatanginya. Sedangkan aku hanya melongo dengan apa yang sedang terjadi di hadapanku. Ani, uang yang aku butuhkan kemarin sudah ada kan? Sini, berikan padaku sekarang juga. Bisik Kak Mira. Suara mereka terdengar jelas namun agak pelan. Terlebih pagi ini jam-jam berangkat kerja tepat pukul 7 pagi. Jalan depan rumah kontrakan bising dan ramai oleh aktivitas pengendara motor dan mobil yang hendak bekerja, serta transportasi lainnya yang berlalu lalang mengangkut penumpang. Udah kak, jawab Ani pelan, lalu tangannya merogoh saku baju, mengambil uang di dalam dompet dan menyerahkannya kepada Kak Mira. Ini uang 1 juta kak, ucap Ani sambil mengulurkan uang yang habis aku berikan kemarin. Matanya memperlihatkan 1000 pertanyaan kepada sang kakak. Tangan Kak Mira langsung menyambar kasar uang tersebut dari tangan Ani. Kemudian dia berjalan mendekatiku dan laki-laki itu, lalu menyerahkan uang hasil pinjamannya kepada sosok sangar itu. Ani pun kini sudah berada di sebelahku. Nah, gitu dong. Jangan lupa bulan depan lagi ya. Jadi aku gak susah-susah mencarimu sampai ke sini. Ujarnya kemudian berlalu menuju mobil Pajero-nya yang melesat pergi meninggalkan tanya bagiku dan Ani. Kini kami butuh penjelasan dari Kak Mira. Semoga saja Kak Mira mau bercerita. Tiba-tiba saja seseorang yang akan kami mintai kejelasan perihal laki-laki tadi mengambil paksa Rara dari gendonganku. Akhirnya dia sadar juga keberadaan anaknya. Aku merasa lega karena bisa melakukan rutinitasku untuk mempersiapkan dagangan. Woi, kamu masih berniat jualan lagi ya? Terdengar suara teriakan seseorang dari seberang jalan sambil memegang gobang. Mataku membelalak, ternyata Bang Udin sedang marah-marah. Gobang di tangannya diangkat tinggi-tinggi ke udara.
Detak jantung semakin berdegup kencang saat Bang Udin berjalan menyeberang jalan dan menatapku tajam. Aku bingung mau bagaimana. Aku pamit dulu ya, baik semuanya. Pamit Kak Mira dengan suara ketakutan dan buru-buru menuju mobil. Rara yang sudah bangun ia dudukan di samping kursi kemudi. Kak Mira sudah duduk dan menekan klakson sambil melambaikan tangan dan mobil berwarna emas itu melaju kencang. Belum sempat mendengar penjelasan tentang laki-laki sangar serta kata bung yang belum ia lanjutkan tadi. Tapi Kak Mira udah pamit duluan. Gumamku sambil menatap ke arah jalan. Kini Bang Udin sudah berada tepat di hadapanku. Orang-orang yang lewat hanya bisa melihat sekilas dengan tatapan bingung, heran, ngeri, ketakutan. Mungkin karena mereka buru-buru akan bekerja. Ada apa bang? Aku berusaha berbicara setenang mungkin. Padahal jujur, rasa khawatir takut bila sewaktu-waktu gobang itu mengenaiku. Aku tadi melihat kamu belanja di pasar. Mau jualan kan? Tanyanya lantang. Matanya merah. Posisinya sudah bersiap hendak menyerangku. Iya, kenapa bang? Tanyaku ramah. Lantas Ani sengaja aku suruh membawa Adel masuk ke dalam rumah. Takut mereka kena imbas dari kemarahan Bang Udin. Ani bergegas berjalan memasuki rumah dan menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Berani kamu ya? Di saat warung kamu sudah buka, warungku menjadi sepi. Tapi ketika warungmu sudah tutup, warungku ramai lagi. Pungkasnya dengan nada penuh emosi. Rezeki sudah ada yang mengatur, kenapa abang gak terima? Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Jawabku santai walaupun sekali lagi ada rasa was-was di dada. Sekarang aku tanya, kamu masih mau jualan apa enggak? Teriak Bang Udin bengis. Kini gobang yang dipegangnya sepertinya akan diarahkan ke leherku. Seketika beberapa warga yang kebetulan sedang lewat di depan kontrakanku mendadak berhenti dan hanya berani melihat kami. Mereka tidak berani untuk mencoba menolongku. Harus bisa tenang, kasihan anak istri bila aku mati di tangan Bang Udin. Tiba-tiba di belakang Bang Udin ada Bang Denny. Ia memberi isyarat dengan tangan, telunjuk menyentuh bibir sebagai pertanda aku harus diam. Di saat Bang Udin akan mengayunkan gobangnya ke arah leherku, dengan gerakan cepat dan sigap ia menjegal gobang dan mengunci gerakan Bang Udin. Seketika gobang itu terlempar jauh dari posisi Bang Udin berdiri. Alhamdulillah tidak sampai mengenai siapapun dan langsung diamankan oleh warga. Ia menjegal gobang itu dengan gerakan kilat. Gegas dikunci badan Bang Udin dengan posisi kedua tangannya ditekuk ke belakang. Laki-laki kekar itu langsung menjegal kakinya Bang Udin sehingga si penjual nasi uduk refleks terduduk-duduk bersimpu. Wajah laki-laki berambut gondrong itu nampak menahan rasa sakit dan tidak bisa berkutik. Sesaat kemudian Bang Denny menyikut perutnya bersamaan memberi tekanan kejutan yang kuat pada kuncian di pergelangan tangannya. Sontak Bang Udin meregang kesakitan. Mungkin tangannya hampir patah, namun Bang Denny cukup hati-hati, tidak ingin melukainya, hanya ingin membuatnya jerah. Ampun bang, saya janji tidak akan mengulangi lagi. Pintanya sambil memelas menangkupkan kedua tangan. Sesaat setelah Bang Denny melepaskan gerakan kunciannya, kulihat ia kesakitan sambil memegangi perut. Laki-laki berpakaian pendekar berwarna hijau itu melengkungkan bibir. Iya bang, kalau hanya masalah rezeki tidak usah risau bang, sudah diatur sama Allah. Ujarnya sumringah kepada penjual nasi uduk itu. Beberapa warga mencoba membantu Bang Udin dan mengantarnya kembali ke warungnya yang terletak di seberang jalan. Dan gobang tadi tidak lupa sambil dibawanya meskipun tangannya sedang kram. Gobang itu biasa dipakainya untuk membelah buah kelapa yang dijualnya. Terima kasih Bang Denny, ucapku penuh rasa syukur. Kalau tidak ada Bang Denny, entah apa yang akan terjadi. Iya bang, udah kodratnya abang selamat. Saya hanyalah perantara, jawabnya merendah sambil tersenyum. Aku tadi sebenarnya buru-buru mau pergi, tapi aku penasaran kenapa di depan kontrakan Bang Andi ramai banyak orang. Akhirnya aku berhenti. Ya sudah bang, aku ada acara mau ke arah Tasikmadu ke Masjid At-Taqwa. Aku mau melatih silat dulu. Imbunya, ia menaiki motornya yang ternyata dari tadi terparkir di dekat pohon asem. Iya bang, hati-hati. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Aku berniat segera masuk ke rumah untuk menemui Ani. Orang-orang yang tadi melihatku hampir dibacok sudah pada bubar. Setelah kepergian Bang Denny, aku kembali ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar. Aku melihat Ani sedang mengeloni Adel. Aku pun tidak ingin mengganggunya karena semalam hanya tidur beberapa jam saja. Alhamdulillah mereka selamat. Gumamku dan melangkah ke dapur, menyiapkan segala hal kebutuhan jualan. Saat sedang mencuci sayur caisim, tiba-tiba ada suara dari atap rumah.
Ah, paling hanya tikus atau kucing. Kemudian melanjutkan kegiatanku lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, sudah waktunya untuk membuka warung. Sebelum mempersiapkan semua hal di warung, aku terlebih dahulu menyapu halaman. Ketika hendak menyapu, ada beberapa pincuk daun pisang berisi bunga-bunga yang biasa untuk menyekar itu. Bahkan di halaman depan kontrakanku juga bertebaran bunga-bunga seperti disengaja disebar. Entah apa maksud dari semua ini, dan tidak mau berprasangka buruk, aku lekas menyapunya dan mengumpulkan semua sampah dalam keranjang yang sudah aku siapkan lalu membuangnya di sungai kecil yang ada di seberang jalan. Aku segera kembali ke warung untuk mempersiapkan barang daganganku dan berharap banyak rezeki untuk hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Alhamdulillah daganganku sudah habis. Aku lekas beberes menutup warung lalu bergegas masuk ke rumah. Setelah aku mengunci pintu dan hendak melangkah, terdengar suara rintihan dari dalam kamar. Mendengar rintihan itu, aku tergesa-gesa menuju kamar dan betapa terkejutnya saat melihat sosok yang terkapar di lantai. Aku melihat Ani sedang merintih kesakitan. Tanpa berpikir panjang, aku segera membopong dan merebahkannya di kasur. "Adek kenapa? Mana yang sakit, Dek?" Tanyaku dengan mata berkaca-kaca sambil memegangi badannya. Badan adek sakit semua, Bang," jawab Ani dengan terbata-bata. Air matanya mengalir deras. Ia terus menggelinjang seperti orang kesurupan. Aku baru menyadari keberadaan Adele saat terdengar suara tangisnya di atas kasur. Mungkin saja ia juga ikut merasakan apa yang telah terjadi pada ibunya. Kini aku beralih pada Adele, menggendong dan segera membawanya keluar rumah dan menitipkan pada tetangga sebelah rumah. Setelah menitipkan Adele, aku berlari kembali ke kamar dan tidak tahu harus berbuat apa. Kuputuskan langsung membopong Ani menuju rumah sakit yang berada di seberang kontrakan. Ketika menyeberang jalan, sekilas pandanganku tertuju pada Bang Udin yang sedang sibuk melayani pelanggannya. Sesampainya di rumah sakit, aku berjalan terburu-buru menuju ke ruang UGD. "Tolong istri saya, Sus," ucapku setengah teriak dan panik pada perawat yang sedang berbincang di depan ruang UGD hingga membuat para perawat sigap membantuku. Perawat-perawat itu mendorong bed pasien dan menyuruhku untuk menurunkan Ani. Setelah menurunkan Ani, perawat menyuruhku untuk mendaftarkan pasien. "Bapak, mohon melakukan administrasi pendaftaran terlebih dahulu. Kami akan menangani istri Bapak," kata perawat sambil mengarahkanku untuk menuju ke ruang pendaftaran. Aku segera berjalan menuju pada bagian pendaftaran untuk melakukan administrasi pasien. Setelah semuanya beres, aku buru-buru kembali ke ruang UGD dan mendapati Ani sedang diperiksa oleh dokter. "Bapak, kami akan melakukan tes lab untuk melihat kemungkinan infeksi," kata perawat. Aku mengiyakan Ani agar segera bisa diberikan penanganan maksimal. Perawat mengambil darah dari tangan istriku untuk sampel laboratorium. Ani masih merasakan kesakitan, badannya menggelepar seperti ikan kekurangan air. Saat ku pegang lengannya, terasa panas sekali. Sungguh aku tidak tega melihatnya. "Tadi sudah kami kasih obat untuk meredakan panasnya, Pak. Tunggu saja reaksinya untuk beberapa saat," jelas perawat perempuan itu. Setelah hasil lab datang, ternyata tidak ada masalah pada tubuh Ani. Perawat dan dokter pun ikut bingung. Semalaman aku menunggu Ani di sini. Pada subuh saat aku kembali dari musola kecil yang berada di dalam area rumah sakit, tepatnya di dekat parkiran, ada seseorang yang memanggilku. "Assalamualaikum Bang Andi." Aku menengok, ternyata Bang Denny. Aku menghampirinya yang sedang memarkirkan motor. "Waalaikumsalam Bang," jawabku sambil menjabat tangannya. "Tadi sepulang dari Tasikmadu, aku melihat Adele sama tetangga sebelah rumah Abang duduk di teras. Aku menghampirinya dan menanyakan keberadaan Abang." Setelah mendengar penjelasan tentang apa yang terjadi pada Ani, aku langsung saja tancap gas ke sini, Bang. "Iya Bang, makasih," ucapku dengan melengkungkan bibir. "Ayo Bang, aku ingin segera melihat keadaan Mbak Ani." "Iya Bang." Kami bersama-sama berjalan menuju ruang di mana istriku dirawat. Ketika hampir sampai di depan pintu UGD, tiba-tiba perawat perempuan yang menangani istriku lari tergopoh-gopoh mendatangi kami. "Pak, istri Bapak seperti orang kesurupan. Meskipun sudah kami usahakan tindakan dengan melakukan pembiusan, tetap tidak bisa membuatnya tenang. Pasien mengamuk mengobrak-abrik ruangan, Pak," ucap perawat panik, wajahnya ketakutan. Bang Denny langsung berjalan cepat menuju kamar Ani dirawat. Benar saja, ruangan ini sudah seperti kapal pecah. Spray bantal berhamburan di lantai. Ranjang letaknya sudah tidak beraturan lagi, bahkan horden rumah sakit dirobeknya. Aku mengarahkan netra sekeliling dengan tatapan kaget tidak percaya kalau istriku bisa berbuat rusuh seperti ini. "Bang, tolong ambilkan segelas air,"
perintah Bang Denny dengan mengulurkan tangannya. Tidak ada air ataupun gelas berada di nakas, yang ada hanya sebotol air mineral. Gegas aku memberikan kepadanya. Adanya ini bang. Ya udah, gak apa-apa bang. Ucapnya tetap dengan wajah tenang dan teduh. Ia membuka tutup botol itu dan kemudian mulutnya komat-kamit. Jadi teringat waktu Adele kesurupan malam itu. Laki-laki kekar berjaket hitam itu segera mendekati istriku setelah selesai membaca sesuatu dan meludah sedikit ke air minum tadi. Sini bang, tolong abang yang minumkan air pada Mbak Ani, karena aku takut menyenggolnya, karena kami bukan mahram. Ucapnya seraya menyodorkan botol air mineral. Aku mengambilnya, lalu berdiri di samping Ani. Aku berusaha keras agar bisa memegangnya karena ia masih ngamuk-ngamuk dan mencakar-cakar tembok. Saat aku sedang memegang tangannya, ia menepisnya. Ini abang, dek. Aku mencoba mengajaknya bicara, namun tetap ia tidak menggubrisku. Dek. Ucapku terpotong ketika sebuah piring melayang mengarah ke wajahku. Dengan gerakan kilat, Bang Denny berusaha menjegalnya. Seketika terdengar suara piring jatuh dan pecah berkeping-keping yang akhirnya berserakan di lantai. Akhirnya laki-laki pelatih silat yang baru kemarin pagi aku mengetahuinya melangkah dengan hati-hati agar tidak terkena pecahan piring. Ia berjalan mendekatiku dan Ani. Bang Denny membaca sesuatu. Ani nampak kepanasan. Beberapa menit kemudian aku berhasil menguasai tubuh Ani. Aku memegang tubuhnya kuat-kuat. Setelah amukannya agak reda, buru-buru kusodorkan botol air tadi ke mulutnya agar ia meminumnya. Aku sampai memaksanya supaya airnya benar-benar masuk ke dalam tenggorokannya. Basuh mukanya pakai air itu bang, kata Bang Denny. Aku segera membasuh wajah Ani secara merata. Saking paniknya, bajuku sampai ketumpahan air. Waktu itu Adele, sekarang Ani. Apakah aku harus akhiri usaha ini? Bang Andi. Tiba-tiba tangan Bang Denny mengibas di depan wajahku. Sontak aku tersadar. Itu bang, istrinya sudah sadar. Tatapannya kosong. Ia bergantian melihatku kemudian melihat Bang Denny dengan wajah yang menunjukkan kebingungan. Bang, ini ada apa? Kenapa berantakan sekali seperti kapal pecah? Tanya Ani kepadaku. Sebelumnya aku sudah merebahkan Ani di ranjang. Akhirnya istriku tersadar juga dari kesurupan. Ani nampak bingung dengan apa yang dilihatnya. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan kamar rumah sakit. Pecahan piring berserakan di lantai. Hordeng robek-robek. Kasur yang sudah semrawut. Juga kukunya yang berdarah karena habis mencakar-cakar tembok. Ani masih keheranan karena ia merasa tidak melakukan apa-apa. Bang, adik kenapa bang? Badan adik berasa sakit semua. Tulang hampir mau patah rasanya. Ini kuku juga kok hampir patah begini. Itu piring siapa yang mecahin bang? Cercanya bertubi-tubi sambil memandangi kukunya yang berdarah. Adik tadi habis kesurupan, kataku sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Padahal tadi jantungku hampir copot melihatnya ngamuk barusan. Wajahku nyaris terkena lemparan piring. Kesurupan bang? Memangnya ceritanya gimana kok aku bisa kesurupan? Tanya istriku yang nampak kebingungan. Kedua alisnya hampir saling bertautan. Wanita berambut panjang itu masih berusaha mengingat yang barusan terjadi. Bola matanya sesekali melirik ke atas. Adik gak ingat sama sekali sama yang barusan adik alami. Tanyaku serius. Ani menggelengkan kepala. Aku duduk di tepi ranjang bersisian dengannya. Bang Denny yang dari tadi hanya diam saja melihat percakapan kami, beranjak dari kursi yang berada di samping pintu, menghampiriku dan Ani. Bang, namanya juga orang kesurupan, ya gak ingat lah bang. Saut laki-laki pesilat yang berada di dekatku. Orang yang mudah kesurupan itu biasanya suka melamun, pikirannya kosong, sehingga mudah dirasuki jin. Ucapnya lagi menambahi. Terus gimana caranya agar nggak gampang kesurupan bang? Tanyaku dengan wajah serius dan fokus melihat manik matanya. Begini bang, yang pertama, karena jika pikiran kosong atau banyak pikiran, orang itu mudah dirasuki, maka sebaiknya jika sedang ada masalah segeralah diungkapkan. Kedua, jangan sering marah-marah, sering-seringlah membaca istighfar, karena kalimat istighfar itu paling dibenci oleh setan. Ketiga, ketika marah ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari godaan setan yang dirajam. Keempat, sering-seringlah berzikir mengingat Allah. Kelima, setiap pagi dan sore bacalah 3 surat perlindungan, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dibaca 3 kali. Dengan jelas Bang Denny menjawab pertanyaanku tadi.
Aku dan Ani menyimak dan sesekali manggut-manggut mendengar ucapannya. Diganggu jin? Maksud abang? Aku diganggu jin? Kerasukan begitu? Tanya istriku kepada Bang Denny. Wallahu alam. Hanya saja ciri-cirinya hampir mirip seperti apa yang tadi Mbak alami. Jawab laki-laki berjaket hitam itu. Benar begitu bang. Ani membalikan badan dan kini tatapannya beralih kepada aku. Iya dek. Jika masih kurang jelas atau belum tahu doanya, datang saja ke rumahku. Nanti aku ajarin doanya dan mengkuli doanya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Terdengar beberapa orang mengucapkan salam secara serempak dari luar kamar. Aku segera menjawab salam seraya membukakan pintu dengan perlahan. Waalaikumsalam. Suaraku agak terbata-bata karena ternyata yang kesini rombongan tetangga. Aku tidak mengira banyak tetangga yang peduli sama keluargaku. Silakan masuk ibu-ibu, ucapku seraya mempersilahkan mereka untuk mendekati Ani yang sedang duduk di ranjang. Ada sekitar 10 orang yang menjenguk Ani. Mereka berdesak-desakan di dalam ruangan kelas 2. Kebetulan ada 2 bed sedang kosong, jadi masih agak lega tempatnya. Mbak Ani kesurupan ya bang? Tanya mbak-mbak berbaju toska. Kutafsir ia seumuran dengan istriku. Iya mbak, jawabku singkat dengan menyunggingkan senyum. Bang Andi, Mbak Ani, aku pamit pulang dulu ya. Salah Bang Denny tiba-tiba. Ia yang dari tadi hampir aku lupakan kehadirannya di sini. Iya bang, makasih banget udah bantuin aku dan keluargaku berkali-kali. Maafkan dianggurin gak dijamu apa-apa. Ucapku dengan rasa malu dan syukur seraya menjabat tangannya. Makasih Bang Denny, udah peduli sama kami, sahut Ani. Iya sama-sama, jangan lupa hubungi aku ke nomor WhatsAppku. Iya, aku belum ngasih nomornya. Nomor Bang Andi berapa? Sini aku miss call. Pintanya seraya mengeluarkan ponsel dari dalam saku jaket hitamnya. Aku menyebutkan nomor dan sesaat kemudian ponselku berderi. Lalu aku menyimpannya. Udah aku save ya bang. Baiklah, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami semua yang berada di sini termasuk para tetangga yang sedang menjenguk, hampir bersamaan menjawab salam Bang Denny. Aku segera mengantarkan Bang Denny sampai depan pintu. Kasihan ya, waktu itu Adel yang kesurupan. Sekarang Mbak Eni, besok siapa lagi ya? Celetuk salah satu tetanggaku berambut sebahu. Kayaknya gegara pohon asem itu sepertinya ada penunggunya. Iya kah? Sahut tetanggaku yang lain. Mbak berkacamata berhijab merah. Mbak yang berbaju toska tadi mendekati Ani. Sebaiknya Mbak ke orang pintar saja. Aku kasihan sama keluarga Mbak Ani. Wanita itu berbisik kepada istriku sambil membenarkan posisi duduknya. Meskipun begitu, aku tetap masih bisa mendengarnya. Iya Mbak Ani, ke orang pintar saja, sahut Mbak berambut sebahu. Gimana ya? Jawab Ani bingung, ia melirikku. Kesana saja Mbak. Kalau mau kesana nanti datang ke rumahku. Aku tahu rumah orang pintar itu, sahut Mbak berbaju toska dengan bangga. Ani hanya diam saja ketika diberi saran untuk pergi ke orang pintar. Tidak mengiyakan ataupun menolak, dan ia terus saja melirikku. Oh ya Mbak, Adel gimana, rewel gak? Tanyaku kepada Mbak berbaju toska yang bernama Mbak Erlin, sengaja untuk mengalihkan pembicaraan. Pasti sekarang Adel haus belum menyusu dari semalam. Ani menyela. Sesaat menatapku, lalu menatap wajah satu persatu tetangga yang sedang menjengukku. Ya udah, nanti minta pulang sama dokter, semoga saja diperbolehkan. Kan adik udah gak kenapa-napa. Mumpung kami masih ada di sini, ayo sekalian kami bantuin, Bang Andi. Salam Mbak Erlin. Akhirnya Ani diperbolehkan pulang. Ani pulang bersama rombongan tetangga dengan berjalan kaki. Aku pun mengekor di belakang mereka. Ketika hendak menyeberang jalan, aku berpapasan dengan Bang Udin. Ia melirikku, tapi penjual nasi uduk itu hanya bergemik. Assalamualaikum Bang, sapaku ramah. Namun tetap saja laki-laki berambut gondrong itu diam saja. Ya sudah, tidak aku ambil pusing. Sembari melangkah ke depan rumah kontrakanku di seberang sana, nampak Adel sedang dipangku tetanggaku yang rumahnya di samping masjid. Jalanan pagi ini memang agak ramai kendaraan berlalu lalang karena masih jam-jam berangkat kerja. Ani sudah menyeberang duluan, kini ia sudah menggendong Adel. Jalan sudah agak sepi, aku berlari kecil dan bergegas menyeberang karena dari arah kanan ada bis Langsung Jaya yang melaju dengan agak kencang. Sesampainya di teras rumah, istriku sedang duduk berdua dengan gadis kecilku di kursi panjang di bawah pohon mangga yang sudah mulai berbunga.
Kulirik warungku yang berada di samping kanan rumah. Lalu kuamati halaman nampak kotor, banyak daun-daun kering yang berjatuhan. Ada daun mangga, daun asem, daun mahoni juga daun cemara, berkumpul jadi satu. "Bang, Ade masuk rumah dulu ya bang," ucap istriku yang saat ini memakai baju kotak-kotak. "Iya dek, nanti aku nyusul. Ini mau nyapu dulu, banyak banget daun kering," jawabku seraya mendekatinya. Lalu menciumi Adel berkali-kali dan membingkai wajah putri kecilku. Setelah kedua orang yang kusayangi masuk, aku segera mengambil sapu lidi yang teronggok di sudut warung. Hampir setengah halaman sudah kusapu. Ketika hendak melanjutkan menyapu, lagi-lagi aku melihat pincuk daun pisang berisi bunga tepat di bawah pohon asem. 10 menit sudah aku sibuk menyapu. Semua daun-daun kering sudah aku kumpulkan jadi satu, membentuk gundukan. Pincuk tadi sudah aku letakkan di timbunan dedaunan kering ini. Aku masuk ke rumah sebentar untuk mengambil korek api, lalu kubakar semua tanpa ada sisa. Setelah selesai, aku bergegas masuk ke rumah lagi. Aku berjalan menuju kamar. Kulihat istriku dari balik pintu. Ia sedang bermain dengan putri kecil kami. Aku teringat ucapan tetanggaku tadi pagi. Apakah aku datang ke orang pintar saja ya? Apa aku udahan saja jualannya? Lalu, siapa yang tidak suka denganku? Datang ke orang pintar sama saja sirik. Batinku sambil memijat-mijat keningku yang rasanya pening sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.